Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman semua. Beberapa waktu lalu kita sudah membahas berkaitan dengan teori politik klasik dan juga teori politik pada abad pertengahan. Di antaranya ada beberapa tokoh di dalam teori politik klasik dari mulai Socrates, Aristoteles maupun Plato. Kemudian di abad pertengahan kemarin kita sempat membahas beberapa tokoh, di antaranya ada Machiavelli, Luther, dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan bahas teori politik di abad modern, di mana beberapa tokoh di abad modern ini diantaranya adalah ada Thomas Hobbes, ada John Locke, ada Montesquieu, dan juga ada J.J. Rousseau. Kita mulai dari beberapa pemikiran-pemikiran politik dari Thomas Hobbes. Nah, pemikiran politik dari Thomas Hobbes ini khususnya berkaitan dengan negara dan kekuasaan, di mana Hobbes ini mengibaratkan atau menganalogikan negara itu sebagai Leviathan. Leviathan itu adalah sejenis monster begitu, atau makhluk raksasa yang ganas, yang menakutkan begitu, yang bengis, yang ada di dalam kisah di Perjanjian Lama. Nah, menurut Hobbes, makhluk menakutkan ini selalu mengancam keberadaan makhluk-makhluk lainnya, di mana Leviathan ini tidak hanya ditakuti, tetapi juga dipatuhi segala perintahnya. Nah, Hobbes menganalogikan negara dan kekuasaan itu sebagai Leviathan, di mana menurut Hobbes negara ini menimbulkan rasa takut kepada siapapun yang sudah melanggar hukum negara. Nah, bila warga negara itu melanggar hukum, maka negara Leviathan itu tak segan-segan menjatuhkan vonis-vonis hukuman. Nah, negara menurut Hobbes, negara Leviathan itu harus kuat, karena bila negara itu lemah akan timbul anarki, perang sipil, kemudian bisa mengakibatkan kekuasaan-kekuasaan negara itu terpecah belah. Nah, menurut Hobbes, apapun kritik Hobbes terhadap negara Leviathan ini, Hobbes meyakini bahwa negara dalam bentuk Leviathan itu merupakan negara atau bentuk negara terbaik. Nah, mengapa kira-kira Hobbes itu bisa berpendapat demikian? Mengapa juga negara itu harus memiliki kekuasaan yang mutlak dan selalu sifatnya itu mengancam, dan juga bagaimana negara itu bisa menciptakan perdamaian dan bisa menghindari perang? Maka untuk memahami pemikiran Hobbes tentang negara Leviathan ini maupun pemikiran-pemikiran politik lainnya dari Hobbes, kita perlu memahami konteks sosio-historis pemikiran dari Thomas Hobbes ini. Nah, sebagaimana kita juga sudah bahas di tokoh sebelumnya, yaitu Plato, di mana pemikir-pemikir politik lainnya juga ya, selain Plato itu juga tentu setiap teorinya itu merupakan satu respons dari intelektualitas begitu, dan respon dari kekritisannya terhadap proses sosial dan juga sejarah yang telah berlangsung di masanya. Nah, maka sebelum kita bahas berkaitan dengan pemikirannya, kita akan bahas dulu berkaitan dengan latar belakang dari pemikirannya atau konteks sosiohistoris dari Thomas Hobbes ini, di mana memang Hobbes ini adalah salah seorang pemikir yang lahir
dan mengalami proses intelektualisasi dalam situasi sosial politik anarkis di abad ke-17. Nah, memang sejak awal kehidupannya sampai kemudian akhir hayatnya terjadi perang agama, perang sipil, kemudian konfrontasi antara raja dengan parlemen yang terjadi terus-menerus. Nah, Hobbes juga ketika itu lahir pada saat Ratu Elizabeth I sedang menaklukkan golongan Katolisme. Pada saat itu penganut agama ini ditindas dengan kejam begitu. Kemudian selain itu terjadi pula penaklukan Irlandia dan Skotlandia yang menjadi bagian dari Inggris Raya. Nah, selain itu latar belakang keluarga Hobbes juga dilahirkan dari keluarga miskin, di mana ayahnya Hobbes ini adalah seorang pendeta. Kemudian ayahnya ini mengirimkan Hobbes pada pamannya. Pamannya ini cukup kaya begitu sehingga bisa memberikan kesempatan kepada Hobbes untuk belajar di Universitas Oxford, di mana di Oxford ini Hobbes mulai mempelajari pemikiran-pemikiran dari Aristoteles dan kemudian Hobbes mengkritiknya. Kritik Hobbes terkait dengan bahwa manusia itu bukan hewan sosial atau social animals gitu. Nah, kemudian setelah itu Hobbes juga sempat menjadi guru di keluarga bangsawan yang kemudian membiayainya untuk keliling Eropa sehingga dapat bertemu dengan pemikir maupun ilmuwan di abad ke-17 yang kemudian mulai mempengaruhi Hobbes dalam melihat manusia dan perilakunya. Pada saat itu memang banyak peristiwa sosial politik yang mempengaruhi pemikiran Hobbes, di antaranya beberapa peristiwa gereja Anglikan resmi dan golongan Katolik misalnya, serta adanya konfrontasi antara raja dengan parlemen. Nah, ketika usia senjanya, Hobbes juga menyaksikan konflik antara raja dengan parlemen yang berakhir pada kekalahan raja. Di mana ketika itu Hobbes menyaksikan konflik antara Raja Charles I dengan parlemen yang kemudian berakhir dengan kekalahan raja. Akibat kekalahan Raja Charles I, kemudian raja dipenggal atas perintah Cromwell. Ini adalah dalam arti Cromwell itu adalah komisi begitu yang memang pada saat itu pasca kematian Raja Charles I, Inggris menjadi negara yang diperintah oleh sebuah komisi yang dianggap tidak lagi dipandang sebagai negara adikuasa. Kemudian dari lika-liku atau peristiwa-peristiwa sosial politik ini membuat Hobbes terobsesi mencari pemecahan masalah, bagaimana perang dan konflik ini bisa dihindari sehingga dapat tercipta perdamaian yang hakiki. Nah, tadi ketika Hobbes berambisi untuk memecahkan masalah bagaimana menciptakan perdamaian atau bagaimana menciptakan tatanan atau keteraturan sosial, maka menurut Hobbes yang pertama, salah satu sebab terjadinya perang agama, perang sipil maupun konflik-konflik sosial yang lain karena adanya atau karena lemahnya kekuasaan dari negara. Nah, menurutnya yang kedua, selain lemahnya kekuasaan negara, perang itu juga bisa dihindari dan perdamaian itu juga akan tercipta bila kekuasaan negara itu sifatnya mutlak.
atau tidak terbagi-bagi. Sehingga menurut Hobbes dalam hal ini konsep demokrasi dalam pengertian pemisahan kekuasaan negara bagi Hobbes merupakan salah satu bentuk malapetaka politik begitu yang harus dihindari. Nah, pemikiran politik Hobbes diawali dari pandangan tentang manusia, gitu, di mana menurutnya sebelum terbentuknya negara, manusia itu hidup dalam keadaan alamiah, di mana struktur kekuasaan dan struktur politik belum terbentuk pada saat itu, di mana manusia itu bebas melakukan apapun sesuai dengan nalurinya. Tapi tadi kritik Hobbes pada pemikiran Aristoteles bahwa manusia itu bukan sejenis social animals seperti yang dikemukakan Aristoteles, di mana naluri manusia itu sesungguhnya mendorong seseorang untuk berperang. Nah, keadaan seperti ini atau keadaan alamiah manusia seperti ini yang kemudian memaksa akal manusia untuk mencari kehidupan alternatif yang lebih baik, di mana manusia itu dapat mengekang nalurinya. Nah, menurut Hobbes, bentuk dari kehidupan alternatif itu kemudian akan ditemukan setelah manusia itu mengadakan perjanjian untuk membentuk negara. Nah, karena berbagai keinginan untuk mempertahankan hidup, terhindar dari kematian yang tragis karena konflik, perang, dan lain sebagainya, maka mendorong manusia itu meninggalkan keadaan alamiahnya dan membentuk masyarakat politik. Sehingga menurut Hobbes, akal yang dimiliki oleh manusia telah mengajarkan bahwa sebaiknya manusia itu hidup damai di bawah kekuasaan negara. Lebih baik hidup damai begitu di bawah kekuasaan negara dan hukum daripada hidup bebas tetapi kemudian anarkis dan berbahaya bagi keselamatan dirinya. Nah, dari sinilah juga muncul konsep tentang perjanjian sosial atau kontrak sosial, di mana terbentuknya sebuah negara atau kedaulatan itu pada hakikatnya memang merupakan sebuah kontrak atau perjanjian sosial. Dalam perjanjian atau kontrak sosial itu kemudian manusia atau individu-individu itu secara sukarela telah menyerahkan hak-haknya serta menyerahkan kebebasannya kepada seorang penguasa negara. Negara dalam versi Hobbes ini harus memiliki kekuatan yang mutlak. Atau seperti yang sudah tadi dibahas sebelumnya, negara harus memiliki kekuasaan yang kemudian memiliki sifat-sifat Leviathan yang kuat, kejam, dan ditakuti. Menurut Hobbes ini merupakan solusi atas persoalan-persoalan yang terjadi di masanya pada saat itu. Dan selain itu, menurut Hobbes juga bentuk negara terbaik adalah bentuk negara monarki absolut yang memiliki seorang penguasa. Nah, kemudian pemikir berikutnya di era modern itu adalah John Locke, di mana John Locke lebih memusatkan pada pemikiran tentang civil society dan kekuasaan politik. John Locke ini merupakan tokoh maksudnya yang memang terkenal di kalangan tokoh-tokoh revolusi Prancis dan juga pendiri Amerika Serikat, di mana John Locke ini dikenal dengan gagasan-gagasannya tentang kemerdekaan dan kebebasan individu serta hak asasi manusia yang pemikirannya ini atau gagasan-gagasan politiknya ini tentang civil society dan kekuasaan politik yang digambarkan atau dijabarkan dalam pembahasan-pembahasan tentang keadaan alamiah
kemudian hak-hak kepemilikan, kemudian kekuasaan tertinggi, dan juga berkaitan dengan toleransi beragama. Nah, untuk itu kita perlu juga memahami konteks sosiohistoris gagasan-gagasan Locke itu dari latar belakang pemikirannya terlebih dahulu, di mana biografi singkatnya bahwa Locke ini dilahirkan di Wellington, sebuah desa di Somerset Utara, Inggris Barat, pada tanggal 29 Agustus 1632, di mana pada saat dia lahir, Eropa itu sedang dilanda perang saudara dan perang agama antara kaum Protestan dan kaum Katolik. Di mana pada saat itu kondisinya chaos begitu, manusia saling membantai dan membunuh sesamanya. Kemudian tragedi itu juga cukup membuat Locke terguncang jiwanya, sebab bagaimanapun pada saat itu Locke tentu merasakan langsung akibat-akibat dari konflik atau perang tersebut. Tragedi itu juga telah memberikan banyak pelajaran berharga bagi Locke. Kemudian ia mulai memahami betapa pentingnya begitu penghargaan terhadap kebebasan, demokrasi, pembatasan kekuasaan, dan toleransi beragama. Kemudian pada saat itu, pada saat usia 20 tahun, Locke memasuki atau belajar di Universitas Oxford dan mulai berkenalan dengan Edward Bagshot, di mana pada saat itu dia adalah tokoh yang aktif mempropagandakan toleransi agama, kebebasan politik, dan hak-hak alamiah manusia. Kemudian karya-karya dari Locke itu adalah karya tulis yang dihasilkan, diantaranya ada Two Treatises of Government, ada A Letter on Toleration, ada Some Truth Concerning Education, dan An Essay Concerning Human Understanding. Nah, kalau tadi Hobbes menganggap bahwa bentuk ideal negara itu adalah monarki absolut, maka lain halnya dengan John Locke yang memang menentang monarki absolut, di mana menurutnya monarki absolut di dalam negaranya itu bertentangan dengan prinsip-prinsip civil society. Kemudian muncul antitesis dari Locke yang memang menentang kekuasaan absolut tersebut. Di antaranya adalah kitab suci tidak membenarkan kekuasaan tirani, di mana harus ada pembatasan-pembatasan kekuasaan yang bersifat sekuler. Kemudian selain itu pemikiran Locke juga kekuasaan penguasa itu bukan berasal dari Tuhan atau diwariskan turun-temurun, karena kekuasaan merupakan produk dari perjanjian sosial. Selain itu, kekuasaan absolut juga merupakan antitesis dari kebebasan. Kemudian, prinsip bahwa manusia itu dilahirkan dengan kesamaan derajat merupakan antitesis dari John Locke yang menentang kekuasaan absolut. Nah, beberapa pemikiran politik dari John Locke ini dia menganggap bahwa asal mula adanya pemerintahan itu adalah suatu keadaan alamiah, di mana keadaan alamiahnya itu adalah dalam bentuk kedamaian, kebajikan, saling melindungi, penuh kebebasan, tak ada rasa takut, dan juga penuh dengan kesetaraan. Kemudian akal selalu membuat manusia berperilaku rasional dan tidak merugikan manusia lainnya. Kemudian orang yang berbuat jahat itu merupakan tindakan melawan hukum alam sehingga harus dihukum. Nah, keadaan alamiah yang penuh dengan damai ini mulai berubah ketika memang manusia ini menemukan sistem moneter dan uang. Ada dua prinsip pemikiran dari John Locke, bahwa yang pertama, semua manusia itu memiliki kemampuan yang sama untuk mengetahui hukum moral, dan manusia itu memiliki keyakinan dalam berkompetensi dalam kebajikan. Nah, karena concern dari John Locke ini pada konsep
civil society dan kekuasaan negara, maka sebelum memahami konsep kekuasaan negara ini harus memahami pula tentang hak kepemilikan, di mana ada konsep kebebasan, kehidupan, dan harta. Menurut Locke, prinsip-prinsip kekuasaan negara itu yang pertama adalah kepercayaan rakyat kepada penguasa untuk memerintah. Selain itu, kekuasaan itu sifatnya tidak bebas dan otonom, di mana selalu berhadapan dengan aspirasi dan kehendak rakyat. Terus kemudian yang ketiga, kekuasaan negara yang dominan justru akan menyebabkan hilangnya hak-hak rakyat, atau yang kita kenal sekarang dengan konsep hak asasi manusia. Kemudian untuk meminimalisasi peran negara dan untuk menghargai atau penghargaan tinggi terhadap hak-hak individu menjadi inspirasi terbentuknya negara liberal. Kemudian pemikiran lain dari John Locke juga bahwa tujuan dasar dibentuknya kekuasaan politik itu adalah untuk melindungi dan menjaga kebebasan sipil, untuk mencegah timbulnya negara absolut, dan untuk menjamin kehidupan sesuai dengan prinsip civil society, maka dibutuhkan peran strategis dari konstitusi. Negara totaliter itu dapat dihindari menurut Locke dengan pembatasan kekuasaan negara, di mana memisahkan kekuasaan politik ke dalam 3 bentuk. Nah, ini mulai muncul konsep pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan juga federatif, di mana menurut konsepnya Locke kekuasaan legislatif ini lebih tinggi dari kekuasaan eksekutif. Nah, pemikiran politik John Locke juga berfokus pada toleransi beragama, begitu, di mana perlu adanya toleransi timbal balik begitu antara otoritas keagamaan dengan pemerintahan sipil. Nah, selanjutnya tokoh di era modern ini adalah Montesquieu, di mana kita juga perlu melihat kondisi sosiohistoris dari seorang Montesquieu. Pada saat itu Montesquieu lahir tahun 1689 di dekat kota Bordeaux, Prancis. Ibunya wafat ketika usianya masih 7 tahun dan ayahnya kemudian wafat ketika usianya 24 tahun. Kemudian setelah itu Montesquieu dirawat oleh pamannya yang seorang praktisi hukum. Pengalaman Montesquieu mengunjungi negara-negara kemudian memiliki makna yang penting bagi hidup juga karya-karyanya. Di antaranya adalah karya-karya yang terkenal dari Montesquieu ini, judulnya adalah The Considerations on the Causes of the Grandeur and Decadences of the Roman, kemudian Letters Persons, dan Spirit of the Law. Nah, adapun beberapa pemikiran dan gagasan-gagasan politik dari Montesquieu, di mana gagasan mengenai trias politika ini mulai muncul. Montesquieu juga beranggapan sejalan dengan John Locke, di mana tidak menyepakati adanya pemusatan kekuasaan dan kekuasaan mutlak yang kemudian nanti akan berdampak ke sewenang-wenangan, sehingga kekuasaan negara ini perlu dipisahkan, di mana Montesquieu itu membagi kekuasaan negara menjadi 3 bentuk, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, kemudian gagasan di balik trias politika ini muncul untuk menjamin kebebasan politik dari rakyat. Menurut Montesquieu, kebijakan politik ini sulit dijaga atau dipertahankan kalau kekuasaan negara itu tersentralisis atau hanya dimonopoli oleh seorang penguasa atau lembaga politik tertentu. Nah, kemudian tokoh yang terakhir adalah Jean-Jacques Rousseau atau J.J. Rousseau, di mana J.J. Rousseau ini memiliki latar belakang atau sosiohistorisnya lahir di Geneva, Swiss tahun 1712. Pada saat itu ibunya meninggal dunia dan kemudian ia diasuh oleh ayahnya yang kemudian menyerahkan Rousseau pada pamannya. Rousseau hidup di kala Prancis pada saat itu menjadi salah satu center of civilization di Eropa.
figur ayahnya berpengaruh pada pembentukan watak dan juga pemikiran-pemikiran Rousseau. Kemudian Rousseau membaca berbagai karya-karya Romawi klasik bersama ayahnya, yang kemudian mendambakan hidup di negara-negara Romawi kuno yang diibaratkan sebagai keluarga bahagia. Karena didikan ayahnya ini kemudian membuat dirinya memiliki kepekaan, perasaan, dan jiwa romantis yang tinggi. Nah, salah satu karyanya yang monumental adalah The Contract Social. Menurutnya, negara itu merupakan produk dan perjanjian sosial, ini sama seperti yang diungkapkan oleh John Locke, tetapi perbedaannya adalah John Locke menganggap bahwa negara itu superior di antara masyarakatnya, sehingga negara adalah memiliki kekuasaan absolut itu tadi. Kemudian selain itu, pemikiran dari J.J. Rousseau juga, individu-individu dalam masyarakat ini sepakat untuk menyerahkan sebagian hak-hak, kebebasan, dan kekuasaan yang dimilikinya kepada kekuasaan bersama, yaitu negara. Nah, dengan menyerahkan hak-hak itu, maka individu-individu itu tidak kehilangan kebebasan atau kekuasaannya. Karena negara itu berdaulat karena mandat dari rakyat. Sehingga kedaulatan negara itu tetap akan sah selama negara itu menjalankan fungsi-fungsinya sesuai dengan kehendak rakyat. Maka negara harus berusaha mewujudkan kehendak umum. Menurutnya, negara yang ideal adalah satu negara yang memperlakukan demokrasi secara langsung. Nah, teman-teman, itu tadi keempat tokoh atau pemikir di era modern, pemikir-pemikir politik di era modern. Untuk lebih jelasnya kita bisa melanjutkan diskusi di grup WhatsApp berkaitan dengan materi ini. Terima kasih teman-teman sudah menyimak materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.